Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa dalam pembelajaran fisika. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas dan sama-sama belajar terkait hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, namun pada pembahasan kali ini Ibu akan perkenalkan dulu untuk hukum Newton 1, 2, dan 3. Mengapa ada hukum Newton 1, 2, dan 3? Oke, let's check it out. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai fenomena yang terjadi di sekeliling kita? Oke, dalam kehidupan ini pasti banyak sekali hal yang sepatutnya kita pertanyakan. Kejadian-kejadian sederhana yang kita lihat dengan mata kita sendiri sesungguhnya memiliki alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, untuk mampu mendorong pemikiran kita, pemikiran kritis kita, memang sepatutnya kita perlu penasaran dan perlu mencari tahu terkait fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Pernahkah kalian bermain sepak bola atau futsal? Nah, saat permainan akan dimulai, bola ditaruh di tengah lapangan dalam keadaan diam. Nah, ketika kita menggerakkan kaki untuk menendang bola, barulah bola itu bergerak. Terkadang, bola pun bisa diam kembali dengan kontrol yang dilakukan oleh kaki kita. Atau bisa juga bergerak secara kencang ketika kamu mencoba mencetak gol dari jauh. Pernahkah kalian mempertanyakan kenapa bola ini bisa bergerak dan diam hanya dengan menggerakkan kaki? Nah, ternyata teman-teman, fenomena bergeraknya benda ini dapat kita kaitkan dengan hukum Newton, di mana saat itu ilmuwan asal Inggris yang bernama Isaac Newton, dia hanya berbekal rasa ingin tahu, Newton mempertanyakan dan mempelajari mengapa sebuah benda bisa bergerak, sehingga pada tahun 1687 melalui judul karyanya yaitu Principia, Newton memperkenalkan 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum ini kemudian disebut sebagai hukum gerak Newton. Nah, kita kembali ke fenomena bergeraknya bola. Pada permainan sepak bola tadi, sampai saat ini, hukum yang dicetuskan oleh Newton ini masih menjadi acuan untuk menjelaskan kenapa bola tersebut bisa bergerak hanya dengan menggerakkan kaki. Nah, penjelasan terkait fenomena ini dapat dijelaskan melalui 3 hukum Newton. Hukum gerak Newton 1. Kembali pada pembahasan di awal, di mana ketika kita bermain sepak bola atau bermain futsal, bola berada di posisi tengah dalam keadaan diam. Nah, ketika peluit ditiup oleh wasit sebagai tanda pertandingan dimulai, bola pun mulai ditendang untuk dioper ke teman satu tim. Nah, bola yang awalnya diam ini bisa bergerak setelah ditendang. Kemudian, pergerakannya akan terpengaruh ketika bolanya terkena benda lain atau kaki kita. Nah, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, kondisi bola tersebut berada dalam kondisi inert. Sama seperti benda-benda lain yang ada di sekeliling kamu, dan kita pun termasuk di dalamnya. Kondisi inert adalah kondisi atau kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, dan kondisi inilah yang disebut hukum gerak Newton 1, yaitu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan sampai terdapat gaya lain yang dapat mempengaruhi perubahan pergerakannya. Kalau dalam kasus bola, gaya lain itu asalnya dari kaki kamu pas kamu tendang bolanya. Jadi, bola yang awalnya diam, yang berada dalam posisi diam, itu dia mempertahankan kondisi inert. Nah, kondisi inert itu yaitu benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kecuali kalau sudah dipengaruhi oleh gaya lain yang mempengaruhi pergerakannya. Misalnya ketika bola
ditendang oleh kaki kita, maka bola itu dipengaruhi gaya lain, yaitu kaki kita yang menendang bola tersebut. Hukum gerak Newton 2. Nah, untuk merubah gerakan bola, kita membutuhkan gaya. Ketika hendak melewati musuh, kita harus mengontrol atau mengocek sehingga bisa terus melaju bersama bola. Ketika kamu mengocek, sebetulnya ada gaya dorong yang kamu lakukan kepada bola, sehingga bola tersebut bisa melaju bersamaan dengan badan kamu yang bergerak melewati lawan. Cara gaya mempengaruhi gerakan suatu benda itu dijelaskan dalam hukum gerak Newton 2 yang menyatakan kalau resultan atau besar total gaya pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. Jika dirumuskan dalam bentuk matematikanya, maka sigma F sama dengan M dikali A. Hukum gerak Newton 3. Nah, untuk hukum gerak Newton 3 ini berbeda dengan hukum gerak Newton 1 maupun 2, di mana pada hukum gerak Newton 3 dikenal dengan pernyataan untuk setiap aksi selalu ada reaksi. Pernahkah kalian mendengar pernyataan tersebut? Nah, jika pernah, maka ini ada kaitannya dengan hukum gerak Newton 3. Lantas kaitannya apa? Nah, di dalam hukum gerak Newton 3, kita kembali lagi pada pembahasan bola ya. Ketika kita memberikan gaya kepada bola yang kita tendang, maka bola tersebut sebenarnya akan memberikan gaya yang sama kembali ke kamu atau ke kita. Nah, untuk hukum gerak Newton 3 ini berkaitan dengan gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang sering terjadi ketika kita berbicara tentang aksi reaksi. Gaya ini dinamakan normal bukan karena sifatnya yang normal atau biasa-biasa saja. Nah, gaya normal itu muncul ketika permukaan sebuah benda tegak lurus dengan permukaan benda lainnya. Ketika bola bergerak ke arah kita, lalu kita menaruh kaki di arah bola itu berjalan, maka bola itu otomatis akan berhenti tepat di kaki kita. Nah, hal ini karena gaya normal dari bola tegak lurus dengan permukaan bagian kaki yang kita bagian kaki kita yang menghentikan laju bola tersebut. Nah, untuk penjelasan hukum gerak Newton 3 itu tadi dapat diambil contohnya dari suatu permainan sepak bola atau futsal. Nah, untuk hukum gerak Newton 3 selalu ingat bahwa ada pernyataan bahwa setiap aksi selalu ada reaksi.